Masuk pengharapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaqulu Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menjadikan kita berkumpul di pagi yang semoga Allah berkahi ini, di tempat yang Allah berkahi ini. Dan tidak mungkin kita mengerjakan apapun jenis kebaikannya, sekecil apapun, itu semuanya bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah karunia dari Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi apapun jenis kebaikan yang bisa kita kerjakan, ingat itu semuanya adalah fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Insyaallah kembali kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu di hadis yang ke-29. Hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idani aw yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayh. Ta'budullah ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatu wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatu ar-rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'lamun as-sajdah al-ayah as-sadisah wa 'ashrah hatta as-sabi'ah wa 'ashrah. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad.
ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis mungkin kalau kita rinci tidak cukup dalam satu pertemuan, karena sebagaimana yang kita tekadkan bahwa kita ingin membahas hadis-hadis yang mulia dengan perinciannya, tidak sekedar yang penting selesai dan tuntas, melainkan kita akan bahas secara terperinci sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Karena di antara hal yang mendasar yang mendorong Al-Imam An-Nawawi mengarang kitab Al-Arba'in 40 hadis, karena ada hadis Nabi yang menerangkan bahwasanya ada 40 hadis yang menjadi pedoman dalam hidup. Maka beliau kumpulkan ini di antaranya. Ya, walaupun ada versi lainnya dari ulama lain, tapi 42 hadis ditambahkan dengan 8 hadis menjadi 50, ya, yang disatukan dalam satu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini bisa menjadi pedoman, ya, dalam menggapai kehidupan dan kebahagiaan di dunia, sebagaimana kita mengharapkan kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Dan tentunya sebagaimana yang sudah kita singgung, bahwasanya prinsip-prinsip dalam agama juga dicantumkan di dalam hadis-hadis yang 42 ini. Di antaranya apa? Terkait dengan Islam, terkait dengan iman, terkait dengan ihsan, terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, semuanya dibahas. Ya, belum lagi ditambah dengan bab-bab lain dalam urusan agama. Baik, hadis yang mulia ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sedikit membahas tentang Mu'adz bin Jabal karena beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengenal beliau. Mu'adz bin Jabal, beliau termasuk sahabat dari kalangan Ansor. Karena ada sahabat yang masuk dalam golongan Muhajirin dan ada sahabat yang masuk dalam golongan Ansor, dan semua mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Muhajirin dan ansar. Maka mereka Allah Subhanahu wa taala jaminkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau kita ingin menggapai ridho Allah, ya ikuti jalan mereka. Karena Allah sudah rekomendasikan mereka, was-sabiqunal awwalun. Ini ayat menjadi dasar kewajiban kita, keharusan kita untuk bermanhaj dengan manhajnya sahabat. Bermanhaj dengan manhajnya sahabat, karena Allah mengatakan walladzina taba'uhum, siapa mereka yang mengikuti mereka, siapa saja yang mengikuti mereka. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang lahir dari kalangan Ansor, dan yang juga menyaksikan atau ikut dengan perang Badar. Nah, kenapa
kalau ulama berbicara tentang sahabat itu kadang ada cantuan begini para jemaah. Al-Badri maksudnya adalah orang yang ikut perang Badar. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa disebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang ikut perang Badar dengan orang yang tidak ikut perang Badar? Karena ada jaminan dari Nabi, siapa saja yang ikut perang Badar, yang mati di antara mereka dan yang hidup diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bayangkan, karena nggak mudah, Pak. Dalam perang Badar itu bukan perang, ini perang sejarah besar. Ya, makanya siapa yang wafat di antara mereka menjadi syahid, diampuni dosa-dosanya. Demikian pula orang-orang yang hidup, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, termasuk Mu'adz bin Jabal ini adalah Al-Badri, orang yang ikut perang Badar. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mu'adz bin Jabal secara fisik beliau orangnya tinggi, ya, dan tampan. Sudah tinggi, tampan. Dan nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain Abu Abdillah. Dan tujuan kami menyampaikan beberapa sahabat-sahabat terutama populer dalam ilmu hadis, ya, kami ingin menegaskan orang tua agar menceritakan para sahabat, menyediakan buku-buku yang bercerita tentang sahabat, agar anak-anak kita itu tidak salah dalam mengidolakan seseorang. Nah, jangan sampai dikasih handphone, lihat seseorang, kemudian mengidolakannya. Ternyata dari kaum kufar, ternyata dari kaum liberal, ternyata dari kaum musyrikin, atau setidaknya kaum muslimin tapi fujar, para penjahat, para pendosa. Jangan, ya, jangan salah melabuhkan hati dalam mengidolakan seseorang. Maka kita sampaikan ini agar kita bisa mencintai mereka walaupun kita tidak bisa serupa dengan mereka. Itu perkataan Imam Syafi'i yang sangat indah. Aku uhibbu sholihin walastu minhum. Allahu Akbar. Sekelas Imam Syafi'i, Pak, mengatakan apa? Aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk mereka. Sekelas Imam Syafi'i, Pak. Uhibbus shalihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk golongan orang-orang soleh. Kenapa? Li'anal asy-syafa'ah, agar aku bisa mendapatkan syafaah karena kecintaanku kepada orang-orang soleh. Nah, maka demikian kecintaan kita kepada para sahabat. Kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat orang-orang soleh. Karena syafaat itu bukan hanya berlaku dari Nabi. Nabi itu punya asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Tapi syafaat itu berlaku pada orang-orang soleh yang diberikan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya beliau berkata, di saat Nabi SAW atau di zaman Nabi SAW ada 4 sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi sudah mengumpulkan, intinya punya peran besar dalam Al-Quran itu. Dan di antara mereka 4-4-nya dari kalangan Ansor. Siapa saja? Ubay bin Ka'ab. Ini ahli Quran semua nih, sahabat ahli Quran. Ubay bin Ka'ab. Kemudian Zaid. Nah, makanya saya namakan anak saya Zaid. Nah, saya bawa sekarang. Mudah-mudahan jadi ahli Quran, doakan ya. Dan mudah-mudahan harus jauh lebih hebat daripada, bukan jauh lebih hebat, harus, karena saya nggak hebat ya. Harus hebat, jangan sampai seperti bapaknya. Ubay bin Ka'ab, Zaid, kemudian Mu'adz bin Jabal, dan satu lagi Abu Zaid ahad umumati. Satu lagi namanya Abu Zaid juga. Salah satu pamanku, kata Anas bin Malik. Yang ini ahli Quran dari kalangan Ansor, ya, dari kalangan Ansor.
Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Khudhu al-Quran min arba'ah." Ambillah ilmu Al-Quran dari 4 sahabat. Ini jadi rekomendasi dari siapa? Dari Nabi. Min Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, wa Ubay, tadi Ibnu Mas'ud nggak disebutkan ya. Wa Ubay, wa Mu'adz bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ibnu Mas'ud, Ubay, Mu'adz bin Jabal dan Salim. Baik, tentang keahlian, kepiawaian Mu'adz bin Jabal dalam ilmu agama. Lihat rekomendasinya. Dari sahabat Anas, masih dari sahabat Anas riwayatnya. Arhama ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling belas kasih, yang paling penyayang terhadap umat, tentunya setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, hatinya luar biasa. Makanya ada satu pembahasan dalam sebuah makalah atau dalam sebuah tulisan. Mungkin kalau perjuangan seperti jihad dan lain sebagainya, mungkin Abu Bakar nggak terlalu kelihatan, Pak. Tapi yang menyebabkan beliau itu unggul di hadapan Allah adalah takwa yang ada dalam hatinya. Jadi amalan hati yang membuat Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa asyadduha fi dinillah, dan orang yang paling tegas dalam urusan agama pasti terkenal siapa? Orang yang paling tegas kalau urusan agama siapa? Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seringkali Al-Quran turun sebab pendapat beliau. Jadi bahkan sampai Nabi mengatakan apa? Seandainya laukana nabiyyu ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka Umar yang pantas jadi nabi. Ya, seringkali apa? Ayat-ayat Al-Quran turun atas pendapat beliau. Wa asdaquha haya, dan orang yang paling pemalu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, dan orang yang paling tahu detail halal dan haram adalah Mu'adz. Orang yang paling paham tentang hukum halal dan haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walikulli ummatin amin, dan setiap umat itu ada orang yang dipercayai. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, dan orang yang paling amanah di antara umat ini adalah Abu Ubaidah. Jadi masing-masing sahabat punya keunggulan masing-masing ya. Baik, disebutkan walaupun Allah alam ini perlu diperiksa kembali, tapi ini marfu ya. Ada sebuah riwayat mengatakan yaji'u Mu'adz yaumal qiyamah. Mu'adz nanti datang pada hari kiamat amamal ulama, di depan para ulama. Jadi para ulama itu nanti yang terdepan siapa? Mu'adz bin Jabal. Di hadapan para ulama. Nah, kalau riwayat yang marfu'nya, yang sahihnya, Mu'adz lahu nubdah baina al-ulama yaumil qiyamah. Jadi intinya Mu'adz ini punya kedudukan besar, kedudukan tinggi, nanti pada hari kiamat akan nampak di hadapan para ulama. Karena ya sebagaimana kata Nabi tadi, yang paling paham halal dan haram. Dan Mu'adz bin Jabal ini termasuk orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Nabi pernah bersumpah, demi Allah wahai Mu'adz, aku sungguh benar-benar mencintaimu.
Jadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang Habibur Rasul, orang yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, masih sangat panjang terkait dengan beliau. Ini kalau kita ceritakan mungkin harus khusus ya dalam pembicaraan sirah atau juga tarikh ya. Baik, itu sekilas tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sangat panjang ya tentang beliau ini. Dan usia saat beliau wafat masih muda ya, hanya 38 tahun ya, tapi ilmunya ya, hadis-hadisnya sangat banyak yang diriwayatkan oleh beliau. Baik, kita masuk ke dalam hadisnya. Qultu, aku berkata. Siapa yang di sini berkata? Mu'adz ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Kabarkan kepadaku sebuah amalan yang menyebabkanku masuk ke dalam surga. Wa yuba'iduni minan nar. Dan menyebabkan aku dijauhkan dari api neraka. Karena ada orang masuk surga tapi masuk neraka dulu. Nah, Mu'adz ingin masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu. Qala, maka Nabi mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi mengomentari pertanyaan Mu'adz. Engkau telah bertanya, engkau telah meminta perkara yang sangat agung. Jadi Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada permintaan yang kita munajatkan kepada Allah yang lebih berharga, yang lebih mahal, yang lebih mulia dibandingkan permintaan kita meminta surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Tidak ada, Pak. Kenapa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Coba sebutkan apa alasannya? Bahwasanya ini permintaan yang paling mulia, yang paling mahal, yang paling agung. Hah? Kenapa, Pak? Kenapa? Hah? Surga tempat yang abadi. Terus kalau abadi kenapa? Surga tempat yang terbaik. Surga tempat yang diinginkan semua manusia. Tapi dunia juga, manusia pengen hidup di dunia. Karena hakikat kebahagiaan dan kesuksesan surga Allah dan dijauhkan dari api neraka Allah. Semua apa yang kita perjuangkan, letih capeknya kita untuk apa? Surga Allah. Ya, jadi nggak ada permintaan yang lebih agung lagi dibandingkan itu. Bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan surga, sulit atau mudah kita masuk surga? Sulit atau mudah masuk surga? Berat atau ringan? Berat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasir. Sungguh itu semuanya mudah. Kata Nabi. Jawabannya nggak sesuai dengan Nabi nih. Wa innahu layasirun. Sesungguhnya masuk surga, dijauhkan dari api neraka itu mudah. Bagi siapa? Nah, ini yang berat. Ala man yassarahullah. Mudah, ringan
gampang bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Allahumma ja'al mimman, ya Allah, jadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk dalam surga. Ya Allah, semoga kita semuanya dimudahkan untuk dijauhkan dari api neraka. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Karena kata Nabi, mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah. Tapi bagi siapa yang tidak dimudahkan Allah akan sulit. Dan tandanya apa para jemaah? Tandanya ketika hidup di dunia Allah persulit dia ibadah. Allah beratkan segala bentuk jenis ketaatan yang dirasa ringan oleh sebagian yang lainnya. Allah jadikan dia berat melangkah ke majelis ilmu. Allah mudahkan dia berat membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Allah jadikan berat lisannya untuk basah zikrullah. Allah jadikan berat uangnya keluar untuk di jalan Allah. Allah jadikan berat matanya untuk terjaga dari yang haram. Allah jadikan berat lisannya untuk tertahan dari menggibahi, menjatuhkan kehormatan manusia. Dan sebaliknya orang-orang yang dimudahkan surga bagi Allah, apa kata Allah? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi dan membenarkan janji Allah, wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan janji Allah, membenarkan balasan dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia jalan-jalan kemudahan. Maka berbahagialah, busyra lana jami'a, kabar gembira untuk kita semuanya ketika Allah mudahkan hati kita terbayang, terfikir untuk mendorong kita kepada kebaikan. Berarti itu tanda, indikasi mudah-mudahan kelak kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita bukan pede, tapi kita mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, ketika Allah membimbing hati kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada hati kita, terfikir saja dulu Pak, terpatri dalam hati kita niatan untuk melakukan kebaikan, itu syukur kepada Allah. Itu yang Allah yang jadikan kita terbayang itu, Allah yang jadikan di dalam hati kita terniatkan itu, Allah yang jadikan dalam hati kita untuk punya keinginan tersebut, di mana banyak orang tidak Allah kasih keinginan. Jangankan melakukan keinginannya pun gak mau, keinginannya pun tidak ada. Ada orang Pak sudah buruk dan menginginkan keturunannya meneruskan keburukannya. Ada atau tidak? Kenapa? Allah nggak kasih hidayah kepada dia. Dia pemusik, dia koruptor, dia pejabat yang tidak amanah, pejabat yang khianat. Kemudian apa? Dia mengatakan, "Nak, kamu harus jadi penerus saya." Subhanallah. Nah, cita-cita Bapak, cita-cita kamu harus melanjutkan apa yang Bapak perjuangkan. Padahal dia menyadari dia khianat, dia tidak baik, dia banyak melakukan dosa. Makanya demi Allah, saksikan para jamaah sekalian, kalau ada orang yang mendoakan anak-anak saya, Ustaz, semoga anak-anak Ustaz menjadi penerus Ustaz, maka saya demi Allah saya katakan, semoga doanya tidak dikabul sama Allah. Semoga tidak satupun lisan jamaah yang mendoakan itu didengar oleh Allah doanya. Karena saya menyadari akan buruknya saya. Karena yang paling tahu tentang saya adalah diri saya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pendosa, saya fakir, bukan dalam rangka tawadhu, bukan dalam rangka mengumbar aib, tidak. Karena saya tidak ingin anak saya seperti saya. Jadi jangan ada yang mendoakan semoga Ustadz diteruskan oleh anaknya, tidak. Semoga anak saya harus jauh lebih baik daripada saya. Harus jauh lebih alim daripada anak saya, daripada saya. Harus jauh lebih beramal daripada saya sendiri. Harus jauh lebih berdakwah ikhlas dibandingkan orang tuanya, kalaupun itu masih ada keikhlasan. Ya, jadi jangan para jamaah, kalau kita sadar jangan.
Dan memang kenyataan demikian, Pak ya. Nah, teruskan ini Bapak, jangan. Nah, kamu harus lebih baik daripada Bapak. Nah, kamu harus lebih soleh daripada ibu. Demikian harapan kita untuk anak-anak keturunan kita. Baik, para jamaah azani Allah wa ikum ajma'in. Senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah dan celak diri kita masing-masing ketika apa? Ketika kita mendapati diri kita sendiri sulit untuk melangkah kepada kebaikan. Kenapa? Indikasi hati-hati. Berarti apa? Dimudahkan jalan menuju neraka, disulitkan jalan menuju surga. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan di dunia saja sudah Allah apa? Sudah Allah tampakkan. Makanya sering ada beberapa jamaah ustaz, kalau di awal kajian tolong terus ingatkan tentang keutamaan majelis ilmu. Memang betul ya, kadang saya lupa. Ini yang sering kita lupakan. Kita melangkah menuju majelis ilmu, hafal hadisnya, tapi lupa dihadirkan hatinya. Untuk apa kita berada bersama di sini? Untuk apa? Untuk agar Allah mudahkan jalan menuju surga. Itu paling utamanya. Dapat ilmu bonus, bisa hafal bonus, bisa banyak mencatat bonus. Tapi utamanya untuk apa? Untuk dimudahkan jalan kita menuju surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dengan perjalanan dia menuju majelis ilmu, jalannya menuju surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk dalam orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi katakan pertama apa? Ini yang engkau tanyakan Mu'adz perkara besar, perkara agung ini, nggak main-main. Minta apa? Minta dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini perkara agung ini. Tapi kemudian Nabi menurunkan lagi. Apa itu? Tapi gampang Mu'adz. Enteng masuk surga itu enteng. Bagi siapa yang Allah mudahkan. Subhanallah. Apa saja kemudian Nabi SAW sebutkan? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Ini kuncinya. Ini poin utamanya, ini prinsipnya, ini dasarnya. Ini perkara teragungnya, yaitu apa? Engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu jaminan. Itu yang pertama. Dasar prinsipnya. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Harus menjadi ahli apa? Tauhid. Harus mendasari hidup kita dengan akidah yang lurus. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, minta terus kepada Allah al-iman. Minta terus kepada Allah agar dijauhkan daripada kesyirikan. Kalau lupa hari ini kita berdoa, maka saat ini kita berdoa. Silakan berdoa para jamaah agar Allah lindungi kita daripada kesyirikan dan Allah mengampuni kita kesyirikan yang kita tidak sadari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Semoga Allah lindungi kita dari kesyirikan yang kita ketahui dan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan atas kesyirikan yang kita tidak sadari. Karena kalau orang sudah ahli ibadah tapi berbuat syirik, percuma. Nih ya. Orang ahli ibadah tapi ada kesyirikan dalam hidupnya, apalagi kesyirikan besar, maka percuma dia ingin menggapai kemudahan untuk masuk dalam surga, dia tidak akan pernah dapatkan itu. Dan saya akan terus ingatkan para jamaah sekalian bahwa penyimpangan saat ini sudah semakin merajalela, bahkan sudah dipelihara. Ya, kami bukan dalam rangka melawak, bukan dalam rangka agar tertawa dan lain sebagainya, tapi mengingatkan umat
agar tidak jatuh kepada kesyirikan, itu yang paling utama. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, makanya orang-orang yang belajar tauhid, para dai, orang-orang yang belajar harus gencar mendakwahkan tauhid, karena sebagaimana mereka juga gencar mendakwahkan kesyirikannya, sebagaimana mereka juga gencar dalam mendakwahkan kemaksiatannya. Majelis ilmu, kemudian apa? Minta pedangdut untuk nyanyi dulu. Subhanallah. Ada artisnya datang, saya nggak sengaja selewat, bukan sengaja saya search, saya googling bukan, tapi hadir artis pedangdutnya di situ, boleh nggak nyanyi dulu? Subhanallah. Ya, rusak. Nggak perlu saya sebut nama, saya sebut merek nggak perlu. Tapi ini jalan siapa yang ditempuh? Karena kalau kita tidak peringatkan orang awam, karena kalau kita kan bicara kenyataan, nggak pernah kita fitnah ya, buat-buat nggak. Kalau mereka suka fitnah, ya, mereka fitnah biar apa? Biar dijauhi, sunnah itu biar dijauhi. Di antara fitnahnya, hati-hati hadir di majelis Wahabi, hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu punya kitab, punya buku, punya ceramah. Jangankan jamaahnya dilarang untuk menghadiri pengajian-pengajian lain. Bahkan jamaah dilarang untuk menjawab salam ahli bid'ah, katanya. Subhanallah. Walau begitu saya nggak akan itu sholat di belakang orang yang kunut subuh. Saya kadang ikut kunut juga. Jujur, kalau saya kadang ikut kunut juga. Imamnya ahli hisab. Oh, bukan pakai ba, pakai p, hisab. Ya, imamnya ahli hisab. Ya. Tukang nongkrong dan lain sebagainya. Tapi saya masih bermakmum kepada mereka. Jadi yang ada fitnah. Kalau ada orang salam ke Wahabi nggak akan dijawab, karena tidak boleh menjawab salam kepada ahli bid'ah, kata mereka. Nah, bisanya fitnah, Pak. Kalau ada oknum ya tidak mewakili pemahaman, tidak mewakili pelajaran yang kita dapatkan dari kitab para ulama, tidak sama sekali. Jadi mereka menganggap bahwasanya jamaah itu bisa dibodohi. Tapi yang aneh ya jamaah yang ikut bodoh gitu. Sekarang kan zaman sudah bisa ketika dicekoki, ketika pemikirannya dirusak. Sekarang kan bisa terbuka semuanya. Benar nggak demikian? Ya. Nah, maka saya sering menyinggung hal ini sekali lagi agar kita tidak bergampang-gampangan atau tidak mudah termakan isu, kemudian agar kita senantiasa merasa penting tentang urusan akidah, terutama itu, ya. Maka bagaimana mungkin kita akan mengambil ilmu dari orang yang akidahnya rusak? Mungkin. Kemudian yang berikutnya, apa jalan menuju surga dan dijauhkan dari api neraka selain daripada tauhid? Rasul mengatakan wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Engkau menegakkan salat. Ya. Kata dari menegakkan para jamaah, makanya sholat itu tidak disebutkan dengan kalimat wa taf'al as-sholat atau wa fi'lu sholat, pekerjaan perbuatan sholat, tapi kalimatnya dengan iqamatus sholat, menegakkan. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan tegak kalau rukun wajib syaratnya tidak dipenuhi. Maka sholat bukan sekedar sholat,
harus tegak. Namanya kemah, namanya tenda, bisa nggak dia tegak tanpa tiang? Nggak bisa. Ada yang menopangnya. Nah, sholat yang menopangnya apa? Syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, sempurnanya ditambah lagi dengan apa? Sunnah-sunnahnya. Makanya kalimatnya dengan wa tuqimus shalah, engkau menegakkan sholat, agar sholat itu tegak berdiri. Karena banyak orang sholat tapi nggak perhatian dengan sholatnya, dengan alasan apa? Yang penting sholat, yang salah itu yang nggak sholat sama sekali. Tidak. Bicara agama itu bicara kualitas, bukan sekedar kuantitas. Kuantitas diperbincangkan, dipentingkan, tapi jauh yang lebih penting daripada kuantitas adalah kualitasnya. Jelas? Jadi bukan yang penting terlaksana, bukan. Nah, yang penting kamu sholat yang benar, tegakkan sholat. Itu perintahnya dalam agama. Kemudian wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Di sini maksudnya zakat apa? Zakatul mal. Wa tasumu Ramadan, engkau melaksanakan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Ini rukun-rukun Islam yang sudah kita kaji sebelumnya ya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan? Nah, ini jalan-jalan kebaikan para jamaah. Ini pintu-pintu kebaikan yang kita cantumkan dalam layar kajian. Pintu-pintu kebaikan apa saja? Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi, as-saumu junnah. Puasa sebagai apa? Benteng, perisai. Apa maksud dari as-saumu junnah? Bahwasanya puasa itu perisai. Apa yang dimaksud bahwasanya puasa itu benteng? Maksudnya benteng dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Benteng dalam kehidupan dunia dan benteng dalam kehidupan akhirat. Junnah, benteng. Di dunia, di antara manfaat dan faidah puasa adalah akan mencegah pelakunya dari syahwat. Makanya orang yang ingin menikah tapi belum mampu menikah, Nabi perintahkan untuk apa? Untuk puasa. Ya ma'asyaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian punya kemampuan, falyatazawwaj, hendaknya kalian menikah. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya. Junnah. Di dunia syahwatnya akan terkendali dengan dia berpuasa. Demikian syahwat itu bukan sekadar bicara lawan jenis, tapi syahwat itu apa? Amarah, bertutur kata yang tidak baik. Dia malu kalau puasa. Wah, saya puasa tapi omongan saya nggak benar, omongan saya ngaco. Saya puasa tapi bohong, kan syahwat juga itu. Syahwat untuk berbohong, maka dia akan tahan itu. Dia akan marah, puasa, malu juga dia, tertahan juga. Jadi puasa sebagai apa? Perisai, benteng. Demikian pula benteng di mana? Di akhirat. Benteng dari apa? Benteng dari api neraka. Jadi puasa akan membentengi seorang hamba dari api neraka.
Baik, kemudian pintu kebaikan yang kedua, was-shadaqah, bersedekah. Nah, saya semoga ini menjadi motivasi dan contoh, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kendaraan mobil terutama, ya. Terkadang saya lihat, saya miris. Mobilnya mewah, tapi pelit, ngasih gopay aja pelit. Ngasih 1.000 aja pelit. Ya, tapi saya yakin karena memang hati itu diberi hidayahnya oleh Allah. Padahal sangat ringan, bagi dia ringan. Dia kulinerannya bisa sampai 500.000, Pak. Tapi muter ke polisi gopay itu, masih gopay kan di Bogor ya, masih berlaku. Hah? Berapa? 200 mah dialungkeun. Mana 200 katanya? Nggak ada 200, nggak ada. Gopay. Saya sampai ingat para jamaah, saya sampai ingat mungkin sampai saya katakan mungkin. Saya ngasih ada tempat ya, ada satu tempat. Karena gini, Pak. Barangkali orang itu nggak sholat, barangkali orang itu mabuk, ngerokok, tapi ketika mendoakan ikhlas untuk kita, Pak. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Allah menolong kalian karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi husnudzon aja. Mungkin ketika doa ikhlas benar. Jadi sebelum haji itu saya sering itu kalau ngasih ke dia tuh, aduh Pak Haji, istri saya tahu itu. Pak Haji, itu. Ya, bener tahun depannya haji Pak. Mungkin itu doa dia. Saya bilang ini kayaknya orang ini yang doain saya ikhlas nih. Wallahu alam, ya. Nah jamaah sekalian, bicara tentang sedekah, terutama di pagi hari ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat berkata setiap paginya, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Yang doain malaikat loh. Makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, makhluk suci. Wa a'ti mumsikan talafa. Gimana harta kita nggak berkah, Pak? Maka doa malaikat apa? Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya. Didoain buruk sama malaikat. Dan saya dapat cerita juga. Kemarin saya baru datang ke sebuah kantor dalam urusan umroh. Ada satu perusahaan mau umroh bareng kita. Ustadz, saya ngasih masukan ke pimpinan. Dan alhamdulillah tuh setiap pagi katanya. Setiap pagi sebelum berangkat kantor dia ngasih ke yatim. Perusahaannya perusahaan tambang emas itu. Jadi Masya Allah, dan saya ketemu sama pemiliknya, nggak kelihatan Pak, merakyat orangnya. Ternyata di Irian saja dia punya 1.000 hektar tambang emas, punya pantai sendiri. Merakyat orangnya, saya kira pegawai biasanya ini yang punyanya. Kawasan biasa ya, kalau orang makin kaya makin sederhana, kayak kita belagu. Ya. Saya ingin kasih contoh, saya sengaja Pak nukerin uang 2.000-an ini untuk ngasih apa tadi polisi gopet atau polisi, sengaja saya bukan dalam rangka ria ya, karena ini saya dapat ceramah juga dari, tadinya saya ragu Pak, tapi dapat ceramah dari Ustadz siapa Nizar itu, Sa'ad Jabal. Nyalain lagi bisa. Maaf ya, gerah lagi Pak. Jadi beliau pernah ikut mobil salah satu jamaah Pak. Mungkin jamaahnya apa namanya, ya mobilnya mewah lah. Kemudian ketika melalui tadi ya, yang apa putar balik atau belok gitu ya, nggak dikasih. Ustadznya bilang, antum kenapa nggak kasih Ustadz? Karena kadang khawatir dia beli untuk rokok, dia pakai judi, dia pakai mabuk, apalagi tampilannya begitu. Maka kata Ustadz, antum hati-hati. Pertama, antum nggak tahu apa yang digunakan dengan uangnya.
Yang kedua, setidaknya dia manusia, minimal memanusiakan manusia. Dengan uang itu dia bisa membeli sebungkus nasi. Karena walaupun dia butuh rokok, tapi dia juga pasti butuh nasi. Jadi barangkali uang kita digunakan untuk itu. Barangkali juga untuk menambah nafkahnya untuk keluarga. Jadi kenapa antum bisa berpikir seperti itu? Kita terlalu banyak berburuk sangka sama orang lain, sedangkan mereka adalah orang-orang yang butuh. Seberapa? Walaupun memang kalau di banyak di putaran yang banyak, mungkin dia bisa dapat 200.000, 300.000 bisa jadi, gitu ya. Tapi kerjaan mereka kan di jalan, kepanasan dan lain sebagainya. Jadi ini ya, saya nasihatkan, niat kita apa? Sedekah. Itu aja dulu. Udah niat kita sedekah. Dan wallahi para jamaah, wallahi hanya dengan sekedar bahkan 2.000 rupiah kita didoakannya lebih daripada doa ustadz itu, Pak. Pak, orang biasa dapat gope, dapat 2.000, hatur nuhun Pak Ustadz, Pak Kiai, Bu Hajah, hatur nuhun, mogi-mogi selamat di jalan. Didoakan, moga berkah. Wah, itu kita udah ngebut 10 meter, doanya masih nyambung. Benar, pernah begitu? Benar gak? Coba kasih tukang parkir 10.000. Wah, doanya panjang itu, Pak. Sampai lupa untuk narik motor kita itu. Kita jadi gawe sendiri nih. Gitu ya. Gitu jemaah, ya. Apa anak saya ini kan saya sengaja nukar ke warung untuk apa? Untuk parkiran saya bilang. Untuk polisi gope tadi. Apa disebutnya? Pak Oga. OCP Bapak ngasihnya? Oh dulu. Sekarang udah berubah Pak, polisi gope sekarang. Ya, nah perhatikan itu. Kita perhatikan dari masalah ringan-ringan dulu. Tapi yang ringan ini kalau kita ikhlas karena Allah, menjadikan harta kita berkah. Itu Pak, kadang kita banyak tapi nggak ikhlas. Syukur-syukur banyak dan ikhlas. Maka pintu kebaikan yang kedua ini adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an-nar. Masya Allah. Sedekah itu akan memadamkan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah. Dan apa maksudnya, Pak? Lihat, Nabi memberikan perumpamaan yang sangat indah, Pak. Karena air itu gak akan ragu-ragu untuk memadamkan api, Pak. Si airnya nahan dulu gitu untuk madamin api, enggak. Tanpa ragu api itu padam. Ya, maka demikian pula sedekah itu tidak diragukan lagi bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Tanpa diragukan. Sebagaimana tanpa kita ragukan bahwasanya air bisa memadamkan api. Kemudian yang ketiga, wa salatur rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya apa? Qiyamul lail. Summatala. Kemudian Nabi SAW membaca ayat di dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari ranjang. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Seraya mereka juga berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak terhadap dari harta-harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, itu ada di dalam surat As-Sajdah. Baik. Kemudian para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in,
Lihat dalam hadis ini tentang pintu kebaikan yang ketiga, yaitu salat qiyamul lail yang dikerjakan seorang hamba. Nabi SAW membacakan ayat ini dalam rangka apa? Dalam rangka menerangkan tentang keutamaan qiyamul lail. Dalam rangka menerangkan keutamaan qiyamul lail. Jadi Allah memuji orang-orang yang mereka lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya mereka ya berdiri untuk mengerjakan tahajud, qiyamul lail, salat, dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan rasa cemas. Baik. Jadi ini 3 pintu kebaikan yang disebutkan Nabi SAW. Pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua sedekah. Yang ketiga qiyamul lail. Ya habbaza, betapa indahnya kalau kita bisa istiqomah dalam 3 amalan ini. Puasa, ahli sedekah, dan ahli qiyam. Dan ini semua amalan 3 ini setidaknya tanda amalan yang menandakan orang itu soleh. Solehnya di hadapan Allah. Kenapa Pak? Puasa goib Pak, nggak ada orang yang tahu. Sedekah bisa disembunyikan, nggak ada orang yang tahu. Tadi saya ngasih tahu niatannya, motivasi, mudah-mudahan ada yang niru saya jadi jariah bagi saya, double pahalanya, triple, bahkan berlipat-lipat. Tapi sedekah enggaknya ya saya nggak akan bilang-bilang hari ini saya ngasih, enggak, ya. Tapi caranya. Yang ketiga apa? Qiyamul lail. Lihat, 3 amalan ini adalah amalan yang bisa disembunyikan, tidak diinformasikan kepada orang lain. Makanya amalan yang paling utama adalah amalan yang tersembunyi, karena dia akan lebih ikhlas dibandingkan amalan yang nampak. Ya, jangan masukin kain celeng ketika 100.000 digedein 100.000 lipat biar kelihatan, ya. Nanti bilang ke sampingnya, untung kalau sedekah harus ikhlas dong. Insya Allah ikhlas. Kayak saya 100.000. Ya jangan ya. Tidak. Karena di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan sedekah tanpa diketahui oleh orang lain adalah apa? Dia mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Hari di mana manusia semuanya dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Matahari didekatkan 1 mil saja dari kepala. Orang banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Tetapi orang ini selamat. Salah satu amalannya adalah sedekah. Tukhfiha, yang dia sembunyikan, hatta la ta'lam ma tunfiq yaminuhu, hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak sadar apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikian pula qiyamul lail. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, kata Nabi, dan salat yang dikerjakan di malam hari dalam keadaan manusia lainnya sedang terlelap dalam tidurnya. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, itu 3 amalan yang menjadi pintu-pintu kebaikan, ya, menjadi pintu-pintu kebaikan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya insyaallah taala. Kenapa? Karena tidaklah kebaikan kecuali akan melahirkan kebaikan, dan keburukan melahirkan keburukan. Berikutnya para jamaah sekalian,
Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amr. Maukah aku kabarkan kepada kalian ra'sul amr, pokok dari segala urusan perkara. Jadi semua perkara itu ini pokoknya. Ini intinya. Ini hal utamanya. Maka Nabi SAW mengatakan ra'suhu al-Islam. Pokok urusan perkaranya adalah pertama apa? Islam. Kenapa disebut dengan pokok urusan? Ya karena dia diciptakan dan dia hidup ya untuk berserah diri kepada Allah. Jadi intinya itu. Ketika dia lahir dan untuk mendedikasikan kehidupannya semata karena Allah, wa mahyaya wa mamati lillah, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dituntut nanti matinya dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yamut 'alal Islam. Semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang wafat di atas Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini intinya, ini pokoknya. Jadi kita kalau punya cita-cita, pokoknya saya mati Islam. Nah itu dah. Pokoknya saya matinya Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amudihi. Kalau dengan kasrah ya. As-shalah, dan tiangnya adalah apa? Salat. Tiangnya adalah salat. Nah, pernah melihat mungkin para jamaah sekalian, ada anak muda kalau nggak salah ya, YouTuber atau apa, tapi mengedukasi, kemudian memberikan nasihat dan lain sebagainya. Ya, batu ditumbuk, pernah lihat ya? Batu ditumbuk, ya ini anggap batunya ditumbuk terus. Ini syahadat, ini sholat, zakat, puasa, Ramadan, bakti pada orang tua, terus ditumbuk Pak. Kemudian diambil sholatnya, jatuh semuanya batunya. Ya, kenapa? Karena fondasinya setelah syahadat adalah sholat. Jadi percuma semua amal sholat dikerjakan kalau dia tidak sholat, percuma, nggak ada manfaatnya. Apalagi sama sekali dia tidak mengerjakan sholat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Wa dzurwati sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah apa? Jihad. Puncak dari amalan adalah jihad. Kenapa jihad? Karena jihad itu berkorban harta, berkorban waktu, tenaga, bahkan jiwa raga. Kita rela ditumpahkan di jalan Allah. Jadi apalagi Pak yang lebih berharga? Kita kalau punya harta Pak, dibegal, ya udah harta kita aja, kan gitu kan, daripada kita dibunuh. Tapi kalau jihad, memang kita sudah mendedikasikan untuk terbunuh. Karena Allah nggak apa-apa saya ditebas. Karena Allah nggak apa-apa saya terluka. Demikian jihad. Makanya puncaknya adalah jihad fisabilillah. Dan jihadnya para wanita apa? Haji. Jihad la qital. Jihad yang tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada senjata di sana, yaitu haji. Ya. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW berkata, Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih.
maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan kalian dapat memiliki semua itu. Yang tadi semua disebutkan, Rasul Amr, pokok urusan, tiangnya, kemudian apa? Puncaknya, kemudian jalan-jalan kebaikan dan lain sebagainya. Maukah kalau aku kabarkan kepada kalian, kalau kamu lakukan ini yang satu ini, maka kalian memiliki itu semuanya. Maka kemudian aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, aku ingin tahu. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Nabi SAW memegang lisannya, lalu bersabda, kuffa alaika hadza, jagalah ini. Ini apa maksudnya? Jagalah lisan ini, tahan lisan ini. Ya, jagalah lisan ini, tahan lisan ini. Jagalah lisan ini, tahanlah lisan ini. Kuffa 'alaika hadza. Maka kemudian Mu'adz mungkin heran Pak ya, jihad, sholat dan lain sebagainya, masa bisa dikuasai lah hanya dengan sekedar urusan apa? Lisan. Nabi menyebutkan di ujung perkara lisan, kok tak kira apa gitu kan? Saya kira perkara lain, ternyata urusan lisan. Makanya Nabi kemudian SAW mengatakan, ketika Mu'adz berkata, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bimma natakallamu bihi, wahai Nabi Allah, apakah kita dihukum, diazab hanya karena ucapan-ucapan apa yang kita sebutkan, apa yang kita perbincangkan? Apakah ada karena sebab lisan kita? Sakilatka ummuk ya Mu'adz. Artinya apa? Kalau di sini kan terjemahannya kamu. Jadi sakilatka ummuk itu artinya, arti dasarnya para jamaah, saya pernah sampaikan atau tidak di sini? Sakilatka ummuk artinya apa? Ibumu kehilanganmu. Mendoakan apa? Mendoakan apa? Meninggal. Ibu kehilanganmu berarti apa? Meninggal, ya. Tapi ini secara bahasa. Mungkin gak Nabi mendoakan keburukan kepada Mu'adz? Nggak mungkin, ya. Maka disebutkan sakilatka ummuk, secara zahir mendoakan kematian, tapi tidak dimaksudkan apa yang tersebut, apa yang terucap tersebut. Melainkan apa? Ta'dib wa tanbih minal ghaflah. Jadi sebagai apa? Bentuk mengajarkan adab dan agar yang mendengar itu lebih perhatian, gak lalai. Ya, jadi mengajarkan apa? Adab. Kemudian agar yang dengar itu lebih perhatian dan menunjukkan apa disebutnya itu? Perkara yang agung. Jadi ketika Mu'adz berkata begini, perhatikan berjamaah. Ketika Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, mau nggak aku kabarkan jika kamu mengerjakan ini maka kamu kuasai semuanya. Kata Mu'adz, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, jaga lisan. Maka kemudian Mu'adz heran, cuma jaga lisan. Emangnya ada orang masuk neraka karena lisannya? Nabi kaget, gitu kan? Oh, Mu'adz nggak tahu. Gitu kan, paham maksudnya? Sakilat ka ummuk, mati kamu. Nah, itu bahasa artinya. Tapi intinya apa? Untuk si Mu'adz ini apa? Perhatian dengan apa yang diucapkan Nabi. Apa itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubun nas ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang menyebabkan seorang itu terjungkal wajahnya, terseret wajahnya, terperosok wajahnya di neraka atau di atas hidungnya, melainkan disebabkan karena buah dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala.
Di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan, ya, tentang pentingnya menjaga lisan. Dan tidaklah terucap dari lisan itu kecuali apa? Kebaikan. Dan ini bentuk sempurnanya iman seorang hamba ketika dia mengucapkan tidaklah yang dia ucapkan kecuali kebaikan, dan jika tidak mengucapkan yang baik maka dia akan memilih diam. Maka sebagaimana perkataan para ulama, belajarlah diam sebagaimana kamu dulu belajar bicara. Ya enggak? Dulu kita diajarkan oleh orang tua kita untuk bicara. Sekarang kita harus bisa belajar diam. Ya, sebagaimana dulu kita belajar bicara. Ta'allam as-samta kama tata'allam al-kalam. Belajarlah kamu diam sebagaimana kamu belajar berbicara. Baik, faidah-faidah yang bisa kita petik dalam hadis. Yang pertama, semangatnya para sahabat terhadap ilmu. Dan bisa kita lihat hal tersebut tercermin pada apa? Pada kehidupan mereka yang sibuk dengan bertanya ilmu. Begitu para sahabat. Sahabat saja yang sudah ahli surga mereka sibuk dengan ilmu, kita yang belum jelas kok menyepelekan ilmu, ya. Jadi lihat bagaimana luar biasanya mereka semangat untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan akan tingginya harapan Mu'adz bin Jabal, tingginya keinginan dan cita-cita yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal, dan bisa terlihat dari semua pertanyaan Mu'adz bin Jabal dari awal sampai akhir. Ini hadisnya panjang loh Pak. Hadisnya apa? Panjang. Maka himmah, keinginan, cita-cita, harapan Mu'adz sama sekali di dalamnya tidak ada urusan dunia. Tidak ada sama sekali, sedikit pun coba cek tadi dalam hadis, urusan dunia tidak ada. Dan Mu'adz ini salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi kemana? Ke Yaman untuk berdakwah. Berarti Nabi percaya akan keilmuan Mu'adz sampai Nabi mengutusnya ke Yaman. Kemudian hadis ini menetapkan adanya surga dan neraka. Hadis ini menetapkan tentang akidah kita adanya surga dan neraka. Karena pernah mungkin saya beberapa kali sampaikan dalam majelis ilmu, ada seorang kawan, seorang ustadz juga beliau, mengadakan sebuah penelitian, sehingga beliau membuat sebuah buku, pentingnya belajar iman sebelum Quran. Ternyata ada santri yang hafal Quran 5, 10, 15 juz, bahkan tidak jarang yang sudah hafal Quran seluruhnya. Ketika diberikan pertanyaan, masih ada di antara mereka yang ragu akan adanya surga dan neraka, padahal hafal Quran. Subhanallah. Kenapa? Mereka cuma ngafal, tapi tidak ditanamkan akidah kepada mereka. Makanya ini kayaknya poin sederhana Pak ya. Penetapan adanya surga dan neraka, ini keyakinan Pak. Makanya kita mau beramal, mau bercapek-capek, mau berjuang karena kita yakin adanya surga Allah. Yang menjadi apa? Yang menjadi balasan bagi orang-orang bertakwa.
Dan kita yakin adanya neraka Allah yang menjadi pengancam bagi orang-orang yang berdosa. Nah, itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena ya seperti liberal dan lain sebagainya, ya merusak pemikiran kita. Merusak pemikiran anak-anak keturunan kita nanti. Nggak ada habis kehidupan itu, ya sudah selesai. Nggak ada lagi kehidupan, sudah selesai. Nanti nggak ada surga, nggak ada neraka. Ini ada. Dan kaum muslimin yang punya pemahaman demikian itu masih ada, Pak. Ini PR kita, Pak. Masih ada. Sekalipun mengaku Islam, sekalipun mengaku sholat bahkan. Baik. Hendaknya senantiasa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Karena kalau Allah tidak mudahkan, apapun menjadi sulit. Sebagaimana dalam hadis Nabi, dalam doa Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau buat mudah. Jadi apapun akan sulit kalau Allah persulit, dan apapun akan mudah kalau Allah permudah. Itu kuncinya, Pak. Kan ada seorang alim ditanya, ini saya bicara kealimannya ya, bukan bicara lurus manhajnya atau lurus akidahnya. Tapi bagus, jawabannya bagus sekali. Saya kira dia pertama akan masuk kepada tata cara, masuk kepada metode belajarnya, masuk kepada pengalamannya. Tidak, Pak Kiai, kenapa kamu bisa secerdas ini? Apa pengalamannya dulu belajar gimana? Maka kemudian beliau mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Orang bisa cerdas, orang bisa paham, orang bisa dikenal dan lain sebagainya, itu karunia dari Allah. Itu dimudahkan sama Allah. Kalau bukan karunia Allah, bukan dimudahkan oleh Allah, maka apapun tidak akan mungkin terjadi. Allah hanya mengatakan kun, cuma 2 huruf, fayakun, maka akan terjadi. Dan betapa banyak urusan-urusan yang dipermudah oleh Allah untuk kita semuanya. Maka kita harus bersyukur Allah telah memudahkan banyak hal, banyak urusan, banyak perkara untuk kita semuanya. Baik, kemudian yang berikutnya, urusan penting yang paling mahal. Urusan penting yang paling mahal dan kewajiban yang paling tinggi adalah tauhid. Ingat itu baik-baik. Kalau ada perkara-perkara penting, maka ingat yang paling mahal dari urusan yang paling terpenting itu apa? Tauhid. Kalau ada perkara yang paling wajib, maka yang paling wajib tertinggi adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang keahlian Nabi dalam mengajar. Ini boleh ditiru para jamaah, orang tua kepada anaknya.
Suatu ketika pernah para sahabat atau seorang sahabat gitu ya bertanya tentang air laut, apakah bisa digunakan untuk bersuci wudu atau tidak. Maka bertanya kepada Nabi, gimana kalau kita sedang berlayar, airnya terbatas, boleh nggak wudu dengan air laut? Maka apa kata Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi, air laut itu apa? Suci mensucikan dan halal bangkainya. Padahal Nabi tidak ditanya kecuali apa? Nabi tidak ditanya kecuali apa? Status airnya. Tapi Nabi tambahkan bangkainya juga apa? Halal. Jadi kita apa kalau ditanya sesuatu kemudian ada perkara yang perlu tambahkan, silahkan, itu metode Nabi. Nabi tidak ditanya kecuali tentang air, tapi Nabi juga menjawab tentang apa? Hewan yang ada di laut. Ingat ya, hewan lautnya, bukan hewan yang diceburin ke laut. Ya, bangkai kambing nih ke lautin, wah, halal. Enggak ya. Baik. Hadis ini menerangkan kepada kita, ini penting juga faedahnya, Masya Allah ya. Kalau kita merasa banyak dosa, maka perbanyak juga sedekah. Subhanallah. Karena sebagaimana api itu bisa, air itu bisa memadamkan api, maka sedekah juga bisa memadamkan api neraka. Disebabkan apa? Dosa dan maksiat. Maksudnya memadamkan atau menghapuskan kesalahan, yang mana kesalahan itu pasti akan menghantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukil sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, lihat, ini tentang keutamaan, tentang keunggulan, tentang fadilah sedekah. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu akan ada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Jadi sedekah itu, amalan sedekah itu akan berubah wujud menjadi naungan. Dan yang orang ahli sedekah, dia akan adem di bawah naungan sedekahnya. Ini Masya Allah ya kalau ahli sedekah. Makanya boleh kita iri kepada orang kaya kalau dalam hal apa? Sedekahnya. Saya tekankan itu pada pertemuan sebelumnya ya. Jangan iri kepada mobilnya, motornya, tapi irilah kepada sedekahnya. Jadi kalau ada orang kaya pelit, ya jangan dilirik, nggak usah dilirik. Apa yang mau kita irikan dari dia? Paham? Sedangkan kita iri kepada apa? Kepada hisabnya yang makin panjang dan makin lama dengan harta kekayaannya. Itu Pak. Baik. Kemudian para jamaah azani Allah wa iyakum ajma'in, agar tidak ini ya, saya pilih beberapa yang tidak mengulang. Bahwa terkait hukum jihad ini ya, sedikit berkenaan dengan hukum jihad. Jadi jihad itu hukum asalnya itu bukan wajib ain. Karena kalau wajib ain, fardu ain, yang terarah kewajiban itu kepada setiap individu muslim.
kepada setiap orang. Tapi tidak. Buktinya apa? Buktinya ayat yang menerangkan tentang jihad itu menerangkan bahwasanya harus ada segelintir kaum yang yatafaqah fid din. Mereka memperdalam agama, nggak ikut perang. Jadi nanti ada orang yang tersisa yang tidak mati syahid. Ada orang yang tersisa tidak mati syahid, mereka kembali untuk apa? Untuk bisa belajar agama. Baik, kemudian juga di antara metode pengajaran yang baik adalah menggunakan, bukan sekadar menggunakan perbuatan, sekadar mengucapkan, tapi juga dengan perbuatan. Sebagaimana Nabi ketika mengatakan kuffa 'alaika hada, Nabi pegang lidahnya. Nah, jadi ini akan lebih membekas kepada orang yang mendengarnya. Baik. Kemudian tentang kondisi di neraka, bahwasanya ada sebagian ahli neraka yang kelak diseret di atas wajahnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, Pak, ketika kita diseret baju kita, berarti kan apa yang terseret? Kaki badan kita. Nanti yang diseret apa? Wajahnya. Wajahnya diseret di atas api neraka. Wa hal yakubun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah manusia, tidaklah manusia itu diseret di atas wajah-wajah mereka, melainkan karena apa? Buah daripada ucapan lisan-lisan mereka. Makanya hal yang paling banyak menyeret manusia, menghantarkan dan memasukkan manusia ke dalam neraka, apa diantaranya? Al-lisan, dosa lisan. Semoga Allah maafkan lisan-lisan kita yang sering tajam, yang sering menggibah, yang sering menjatuhkan. Dan kami mohon maaf ya kalau ada jemaah yang pernah tersakiti karena lisan-lisan kami, karena ucapan-ucapan kami mohon maaf. Sebelum hari tidak lagi bermanfaat pemaafan itu, ya. Karena Allah akan tagih daripada dosa-dosa kita atau pahala kita yang habis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, harus senantiasa diingatkan ya tentang bahaya lisan, terutama bahaya menggibahi. Demikian pula jamaah, ini jamaah yang harus diulang, bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kebaikan jamaah sekalian. Karena zaman sekarang begitu mudah orang-orang itu berpeluang menggibahi para dai yang tegak di atas sunnah, hanya karena disebabkan kesalahan-kesalahan, karena mereka manusia yang pasti tergelincir. Betul atau tidak? Sedikit-sedikit digibahi. Hati-hati, Pak. Nggak akan pernah kita mendapatkan keberkahan ilmu kalau kita masih menjadi ahlu ghibah. Nggak akan, Pak. Nggak akan pernah. Kecuali memang kesalahannya fatal, ya, perlu diluruskan. Kemudian aibnya aib yang dalam tanda kutip merusak akidah, merusak manhaj dan lain sebagainya. Tapi kalau aib, coba sebutkan, Pak, di majelis ini coba saya ingin sebutkan siapa ustadz yang punya aib. Satu aja, Pak, sebutkan. Saya rela mundur dari dunia dakwah kalau ada yang mampu menyebutkan nama seorang ustadz yang gak punya aib. Saya berhenti jadi ustadz. Saya berhenti, gak akan dakwah saya, Pak. Kalau bisa sebutkan siapa nama ustadz favoritnya, ustadz yang digemarinya, dia gak punya aib sedikit pun. Coba, gak akan ada. Yang ada jawabannya apa? Gak tahu aibnya, karena Allah tutupi. Tapi kalau ada aibnya, semua ustadz kibar, ustadz dimanapun, di TV manapun, radio manapun, pasti punya aib, pasti punya kekurangan. Yang satu diketahui, yang satu tidak, itu saja bedanya. Paham ya? Jadi kita berharap ustadz sempurna, gak akan pernah ada. Mengundang ustadz sempurna. Yang ada sekarang ramenya apa? Mau ngundang ustadz yang rame, yang viral. Itu sayangnya fenomena sekarang. Nggak akan ada. Baik.
Jamaah, jadi ya karena ini penyakit yang terus menular dari satu kaum, segelintir jamaah kepada segelintir yang lainnya, menggibahi, tidak menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Kalau kita ingin keberkahan, hindarkan itu sejauh-jauhnya, jauhi sejauh-jauhnya. Dan kalau kita mulai mengikuti sebagian jamaah lain dalam hal tersebut, maka ingatkan, kalau tidak ya jauhi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Zaid. Diam. Demikian yang bisa disampaikan para jamaah azanillahu ikum ajmain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Diam. Banyak banget. Di dekat rumah saya setiap hari ada beberapa pengamen buta. Saya ingin memberi sedekah pada mereka, tapi saya ragu karena mereka mengamen. Bagaimana saya sebaiknya menyikapi kondisi tersebut? Ya, kalau kita tahu dia orang susah, maka jangan kasih disebabkan ngamennya. Kalau benar-benar kita tahu, ya, maka kita bisa sekaligus nasihati. Mungkin ada pekerjaan yang lebih berkah, bisa, ya. Atau sebelum ngamen kita sudah kasih, paham ya? Jadi nggak perlu ngamen dulu. Walaupun yang saya tahu ya, kita ada aturan yang nggak boleh memberikan uang kepada peminta-minta, ya, dalam terkait dengan undang-undang kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dijelaskan kembali tentang kalimat semoga ibumu kehilanganmu. Ya, secara zahir dia doa untuk kematian, tapi nggak mungkin Nabi memaksudkan itu. Jadi ada istilah-istilah bahasa Arab yang biasa dipakai tengah orang Arab yang apabila diterjemahkan seperti buruk padahal tidak maksudnya. Untuk apa? Litanbih, agar si yang mendengar itu punya perhatian. Itu diantaranya. Dan untuk apa? Untuk menunjukkan akan keagungan apa yang dikatakan. Ya, ajib gitu. Sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang mengagumkan, bukan mengherankan, mengagumkan. Itu diantara tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berhutang untuk menikah itu boleh? Karena dari yang selama ini Anda dengar adalah untuk sebisa mungkin menghindari hutang. Betul. Anda memiliki pekerjaan tetap, tapi tabungan Anda belum cukup, dan Anda sudah dituntut untuk segera menikah oleh ayahnya si akhwat. Oh, ini ikhwan ini ya. Baik. Kalau kita memilih akhwat yang tepat, maka pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah muncul. Paham? Kalau kita memilih akhwat yang tepat sesuai dengan kondisi kita, mungkin ini tidak akan ditanyakan. Karena kita akan menikah sesuai dengan kesanggupan kita. Kecuali dia pengangguran. Udah pengangguran, gak punya tabungan, ya akhwat manapun ragu. Karena dia gak bisa dikasih makan tawakaltu 'ala Allah. Gak bisa, dia harus makan nasi juga. Minimal tempe tahu, ya, tempe tahu sebungkus sekarang tempe 5.000, berarti ya bisa dikasih makan sehari 2 kali untuk berasnya. Alhamdulillah kalau ada akhwat yang seperti itu. Tapi kalau nggak ada, berarti cari akhwat yang sesuai kemampuan kita. Nah di sini karena kalimatnya dituntut untuk segera menikah oleh ayahnya, berarti sudah punya hubungan. Ya, nah ini jangan dihindari. Kalau kita belum sanggup menikah, jangan kita seolah punya
iktikad, ya, tapi lama nggak nikah-nikah, paham ya? Tapi lama nggak nikah-nikah, akhirnya apa? Dari jarak melamar sampai pernikahan sampai berbulan-bulan, 10 bulan, setahun, galau itu dua-duanya, ya, jangan. Apabila di tengah pekerjaan lalu celana anak terkena percikan air seni dan tidak ada sarung dan tidak ada celana ganti, intinya tidak bisa ganti celana. Ini pertanyaannya maksa nih. Apa solusi dari situasi tersebut? Ya cari sampai bisa ganti. Kalau enggak berarti kira-kira yang terkena percikan itu dibersihkan. Nggak masalah, nggak harus nunggu kering. Dan kita sholat dalam keadaan basah, nggak masalah. Kalau nggak ada solusi lain, ya. Wallahu a'lam. Ya, ini sama pertanyaan tentang ngasih kepada pengamen, ya. Saya tadi bilang ngasih kepada Pak Ogah tadi, polisi Gope, ya, bukan babnya pengamen, beda dengan pengamen, dia musik, dia dangdut dan lain sebagainya, nggak berhak dikasih. Wallahu a'lam. Menyikapi suami yang jarang sekali sholat berjamaah, ya, bagi istrinya banyak-banyak doakan suami tersebut dalam qiyamul lail, dalam sujud, ya, setelah tentunya berikan nasihat dengan cara bijak, berikan masukan dengan cara terbaik. Jangan lupa perbanyak doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah tidak kasih 2.000 ke keropak setelah ke toilet umum. Apakah berdosa? Kalau toilet tersebut toilet yang memang berbayar, kemudian kita tidak bayar, apalagi niat kabur, dosa. Berarti kita punya hutang. Ya, karena dia apa? Menyewakan. Kemudian lirik kanan, kiri, oh nggak ada penjaganya, mabur. Dulu mungkin pernah, ya, yang ketawa nih pernah nih. Saya sejak tahu memang tentang apa namanya hisab akan harta itu berat, nggak berani saya. Ya, walaupun nggak ada orangnya kasih. Kecuali memang toilet yang secara umum memang nggak usah bayar, tapi ada punglinya, ya, maka nggak usah bayar, nggak apa-apa. Apa hukumnya seorang bersumpah atas nama Rasulullah? Haram, musyrik. Demi Rasulullah, itu bentuk kesyirikan. Serta dalilnya. Selalu minta dalil, ya. Udah pintar jemaah sekarang. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah hanya dengan nama Allah. Kemudian Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Pak Ustadz mau bertanya, apa bacaan atau zikir setelah sholat tahajud dan sholat taubat? Apa itu? Ya, ini biasanya kebiasaan masyarakat kita menggabungkan antara tahajud dengan sholat taubat. Ini jangan dianggap sebagai sunnah yang diharuskan seperti itu bergandengan, ya, karena memang nggak demikian. Tahajud aja, dan taubat bukan syarat, ya. Sholat taubat bukan syarat dari taubat.
Ya, untuk zikir atau bacaan setelah tahajud itu memperbanyak doa, bebas apa saja. Karena saat itu apalagi sepertiga malam terakhir itu Allah sedang turun ke langit dunia. Jadi ada dua sebab terkumpulnya peluang diijabahnya doa. Kita sujud dan Allah sedang turun ke langit dunia. Jadi Allah lagi benar-benar dekat. Allahu a'lam bishawab. Buhul-buhul seperti apa? Maksudnya apa ini maksudnya? Ya, buhul itu bisa apa namanya? Apa bahasanya? Ya, ya untuk santet itu ya. Bisa dengan apa namanya? Serabut-serabut atau rambut-rambut atau boneka-boneka yang dibuat. Nah, itu buhul-buhul ya. Ini rata-rata nanya ke pengamen ya. Ya, wallahu alam, memberikan ke pengamen pertama aturan negara dilarang, dan memang kita pun nggak boleh memberi orang kepada yang profesinya memang minta-minta, nggak boleh. Karena hakikatnya kita memberi apa? Memberi seolah seperti memberi kerikil neraka dalam tubuhnya. Jadi nggak boleh. Apakah dalam Quran, dalam Islam ada hari baik untuk memulai suatu usaha? Tidak ada ya. Mulainya hari Jumat biar berkah, nggak ada. Nggak ada ya. Yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan hanya Allah, bukan hari makhluk itu. Bisa syirik kalau kita punya pemahaman seperti itu. Dan apa ada doa khusus untuk seorang pedagang saat akan memulai dagang agar lebih dimudahkan oleh Allah? Untuk para pedagang, sama saya juga pedagang. Untuk para pedagang, perhatikan para pedagang. Pedagang itu diantara profesi terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Apa hikmahnya dianjurkan berdagang? Karena berdagang itu, berbisnis itu, beternak itu, bercocok tanam itu lebih kuat mengedepankan tawakalnya kepada Allah. Itu Pak intinya ternyata. Resikonya Pak di depan mata. Kalau pegawai yang digaji justru kurang tawakal. Kenapa? Nanti tanggal 25, 26, 27, 31 saya digaji. Walaupun kemungkinan usaha perusahaannya bangkrut, di PHK ada. Tapi coba rasakan, antara berdagang dengan digaji, lebih tawakal mana? Pedagang Pak. Betul nggak? Pernah nggak jadi pedagang Pak? Apa aja? Itu lebih apa? Lebih tawakal kepada Allah. Jadi apa amalan khusus bagi pedagang? Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kamu jika kamu orang beriman. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah maka cukup Allah untuk dia. Cukup Allah menolong dia. Kemudian juga orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum, maka Allah akan kasih rizki. Allah mudahkan, Allah sukseskan usaha kalian, kama yurzaqut thair, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada siapa? Burung. Tagdu khimasa wa taruhu bitana. Pagi hari perutnya kosong, pulang-pulang wareg, kenyang. Ya. Jadi itu perumpamaan yang sangat indah. Masa kalah sama burung. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan pertengahan? Dan bagaimana cara menjalaninya? Ya, pertengahan adalah ajaran Islam, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Maksudnya apa? Bapak ibu jangan hulu dalam ibadah. Ketika ibadah dipaksa-paksakan. Seperti apa? Ngantuk,
berat tapi dipaksakan, itu nggak boleh juga. Karena Nabi pernah melihat para wanita di zaman sahabiyat itu, di zaman sahabat, memantengkan antara tali antara tiang dengan tiang ketika capek bersandar sholatnya. Kata Nabi, ada apa ini? Oh ya, ketika capek saya bersandarnya. Kalau kamu ngantuk, farqud, tidur. Nanti udah semangat lagi apa? Bangun lagi sholat. Cuma sayang hadisnya dipenggal setengah sama kita apa? Kalau kamu ngantuk, tidur. Sedangkan kita ngantuk terus. Jadi tidur terus. Aduh, ribe niki kan. Itu kita apa? Ngambilnya apa? Yang ngantuknya. Kata Nabi SAW, kalau kamu ngantuk, tidurlah. Nah, itu yang dibawanya ya. Jadi itu pertengahan ya. Tidak mengabaikan, tidak berlebihan. Nabi nggak suka berlebih-lebihan juga. Bagaimana cara membedakan puas diri atau bangga dan bersyukur? Oh, jelas beda ini. Kalau usah ditanyakan, tahu. Sebetulnya perasaan kita akan tahu di mana saat kita bersyukur, di mana saat kita apa? Berbangga terhadap diri kita. Syukur itu kita bersyukur, memuji Allah, akan terus merasa kalau kita ini nggak bisa itu, nggak bisa mengerjakan apa-apa kecuali karena Allah. Jadi dia nggak akan mungkin ada rasa ujub dalam dirinya. Oh, banyak banget, ada lebih dari 5 orang nanya tentang pengamen ini. Nggak apa-apa, jadi mewakili ya. Pengennya semuanya nanya pengamen, jadi satu aja yang dibaca. Ya. Boleh tidak orang yang masih punya hutang tapi dia ingin sekali sedekah? Ya sedekah aja semampunya. Sedekah kan nggak dibatas sama Allah, Pak. 2.000 sedekah, 10.000 sedekah, tapi dia tetap bayar hutang. Maksudnya dalam arti hutang tetap dikedepankan. Hutang tetap diutamakan. Nah, selama dia mampu bayar hutangnya dalam perhitungan dia, tidak mengabaikan hutangnya tapi tetap sedekah, silahkan menggabungkan di antara dua itu. Kalau nggak mampu juga, saya boro-boro pengen sedekah, hutang aja nggak ketutup terus. Bukankah sudah kita bacakan hadis sebelumnya? Allah telah menjadikan apa? Pintu-pintu sedekah yang lainnya, tasbih sedekah, takbir sedekah, begitu ya. Tapi kalau bisa menggabungkan antara sedekah yang secara amalan dengan sedekah uang, maka itu lebih baik. Bagaimana mengarahkan anak yang tadinya rajin sholat, tiba-tiba setelah bekerja sudah meninggalkan yang Allah ajarkan? Mohon solusinya Ustaz. Dan bagaimana kita sebagai orang tua agar anak tersebut kembali ke jalan Allah? Kalau dia seorang ibu, seorang ayah, maka ingat, saya sering ingatkan, jangan mengadukan ke siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Doa orang tua sekalipun pendosa, maka tetap diijabah oleh Allah. Karena orang tua tidak pernah disyaratkan menjadi orang tua yang soleh barulah dikabulkan doanya, enggak. Beda dengan anak, waladun soleh, anak yang soleh. Tapi orang tua enggak. Du'aul walid liwaladihi, kata Nabi, doa orang tua untuk anaknya berarti mustajab. Maka ibu doakan sekuat-kuatnya anak tersebut untuk dimudahkan urusannya, untuk diistiqomahkan agamanya, ya. Dan saya sarankan untuk urusan anak, termasuk memilih sekolah, memilih pekerjaan, orang tua harus senantiasa punya peran memberikan masukan. Jangan terus, ya terserah kamu nak, kalau itu kamu anggap baik silahkan, ibu mendukung saja apa yang kamu pilih. Nah, ini orang tua yang gak belajar ilmu agama. Ya, hati-hati orang tua. Orang tua kadang ikut andil dalam rusaknya anak. Kenapa? Dengan membiarkan dia kuliah di mana saja yang dia kehendaki, atau bekerja, atau bersahabat, nongkrong-nongkrong, berkumpul dengan teman-teman yang dia inginkan tanpa arahan dari orang tuanya. Dan sangat disayangkan, banyak yang saya dapatkan yang tadinya berjilbab besar, istiqomah, mulai sedikit terbuka jilbabnya, depan rambutnya terlihat.
Yang tadinya anak-anak diarahkan untuk berada di sunnah, kemudian dicukur habis jenggotnya. Kenapa dikuliahkan? Malu, saya masih muda punya jenggot. Banyak sekali. Na'udzubillah ya Allah, semoga Allah lindungi anak-anak kita semua dari hal tersebut. Ya, dunia ini makin tua, tuntutan istiqomah itu semakin kencang, Pak. Karena fitnah semakin merajalela. Kalau mungkin masih panjang, nggak apa-apa. Mungkin itu pun, Pak. Tapi ini kan semakin apa? Semakin dekat dengan kiamat, semakin kehancuran semakin dekat. Fitnah di mana-mana. Kalau kita tidak menjaga keistiqomahan anak-anak keturunan kita, siapa nanti yang mendoakan kita? Makanya banyak ceramah, lihat, agar orang tua itu benar-benar mengarahkan seluruh tenaga, seluruh waktunya untuk mendidik anak. Kenapa? Keutamaan memiliki anak yang soleh, solihah. Dengarkan ceramah Ustaz Firanda, bagus itu, Pak. Apa keutamaan mendidik, memiliki anak-anak yang soleh, solehah? Mengapa ada manusia yang Allah Ta'ala kehendaki sulit beribadah, sulit mengangkat melangkah ke majelis, sulit bersedekah? Ya, jangan tanya takdir Allah, jangan tanya. Mengapa? Jangan. Itu berarti nyidang Allah, menghakimi Allah. Allah itu kalau menetapkan sesuatu dengan penuh kebijakan, hikmah. Dan Allah tahu siapa yang berhak tidak digerakkan hatinya ke majelis ilmu dengan siapa yang berhak digerakkan hatinya ke majelis ilmu. Berarti, Pak, Masya Allah, saya sering mengatakan ini, Pak. Kita pendosa tapi diundang untuk hadir bersama di sini. Saya sering mengatakan itu. Berarti apa, Pak? Allah menghendaki kita kebaikan. Karena ada orang yang mampu, sehat, kuat, hartanya banyak, melimpah, tapi Allah nggak gerakan hatinya datang ke majelis ilmu, nggak gerakan hatinya untuk baca Quran, nggak gerakan hatinya untuk qiyamul lail, nggak gerakan hatinya untuk sedekah. Kenapa? Allah tahu tentang urusan hatinya. Jadi kita nggak bisa nerka-nerka takdir itu begitu, karena ada perkara goib yang kita tidak ketahui. Intinya apa, Pak? Allah Maha Adil. Allah nggak mungkin salah dalam menetapkan takdir. Apa ini? Kalau sedekah subuhnya ibu kasih di kotak yang disediakan di rumah, apa bisa? Nah, manfaatnya langsung nyampe enggak? Kalau kita masuk, saya niat sedekah subuh 2.000 hari ini, besok 2.000, langsung dimanfaat nggak ke orang? Enggak. Jadi kalau saran saya, ada boleh yang begitu, nanti dikumpulkan jadi sedekah. Ada yang tiap hari, utamakan begitu ya. Dan kalau sebulan sekali berarti ya dapat pahalanya di hari itu. Karena sama nanti kalau dibuka peluang seperti ini ya, saya juga sama. Saya mau nyumbang 50.000 sebulanan. Nah, nggak bisa begitu, Pak. Tiap hari kita amalan itu apa? Yaumian, hari-hari. Ya nggak bisa saya 1 juta. Nah, saya mau keluarin lah, mumpung punya uang 1 juta. Ya Allah, saya niat ini setahunan. Nanti sampai tahun depan kita nggak sedekah lagi. Udah kayak sama makhluk kita ya. Ada teman yang sering terima gadai dimanfaatkan, nggak boleh. Gadai itu tidak boleh dimanfaatkan, nggak boleh. Karena gadai itu sama seperti hutang. Di hutang nggak boleh ada manfaat yang dihasilkan. Sujud terakhir baik sholat fardu atau sholat sunnah, gimana yang benar? Emang ada perbedaannya? Nggak ada, sujud sama aja. Mau pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak ada perbedaannya. Apa hukumnya umroh lalu bayar kemudian? Karena sudah ada sekarang travel-travel yang menawarkan program tersebut. Boleh kalau kita dirasa mampu, seperti misalnya nanti akan ada uang yang cair, boleh. Tapi kalau memaksakan yang padahal dia tahu dia nggak mampu, maka jangan. Karena tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Sekilas saja ya. Sudah satu lagi terakhir. Oh, ini sama.
Ustadz, kalau sedekah subuh dilakukan setiap bulannya, apakah boleh? Ya, jadi itu bukan sedekah subuh, tapi sedekah sebulan sekali. Jadi sedekah sebul, sedekah sebulan sekali. Tidak berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.